wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Walid Firdaus dengan NIM 2505166028. Saya Dini Sidin Anwar dengan NIM 2505166052. Saya Chelsea Fernanda dengan NIM 2505166048. Saya Imas Darena dengan NIM 2505166061. Saya Nafitri Sakira 2505161060. Saya Muhammad Fikri Rahman dengan NIM 2505166034. Kami kelompok 4 dengan metode TGT atau Team Games Turnamen dan inovasi cerdas cermat. Selamat menyaksikan. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Ya, silakan berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa itu silakan. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya, Ibu mau tahu apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa? Jadi perwakilan bisa tolong catat ya teman-teman yang sudah masuk. Nah, kita tolong ya catat temannya. Apakah kalian sudah belajar tadi malam? Oke, karena kalian belum belajar tadi malam, kita belajar pagi hari ini, teman-teman. Anak-anak. Nah, sebelum kita masuk nih untuk kegiatan intinya, Bapak akan memaparkan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantiknya itu, kenapa bangsa Eropa rela menempuh perjalanan ribuan kilometer hanya untuk mendapatkan rempah-rempah? Ada yang bisa menjawab? Oke, Jordan. Karena rempah-rempah dihargai dengan harga yang lumayan tinggi. Oke, ada lagi yang mau jawab? Oke, betulan. Karena di Eropa itu sangat sulit sumber daya alamnya, apalagi merembah dan belum ada lagi sudah tidak terkenal. Ada lagi yang mau jawab, teman-teman? Oke, Oscar. Di Eropa sana lagi ada musim wabak, Brexit dan angka. Oke. Namanya kita hargai aja. Terus, ada lagi? Untuk menambahkan jawaban kalian? Oke, dari yang perempuan, kita tahu ada yang menjawab. Oke, jadi jawabannya Jordan, jawabannya Putra, dan jawabannya Oscar itu saling sama aja sih sebenarnya kan. Karena rempah-rempah itu mahal, terus rempah-rempah itu sulit didapatkan di Eropa sana. Terus ada nggak salah itu pohon pala gitu, susah ditanam di Eropa gitu. Jadi kenapa bangsa Eropa rela menempuh ribuan kilometer untuk mendapatkan rempah-rempah? Karena Eropa itu mensimbolkan ke rempah-rempah ini kekayaan begitu, kayak cengkeh, pala, lada itu melambangkan kekayaan di sana. Kayak bisa jadi bahan makanan, bisa jadi bahan obat-obatan, dan bisa jadi bahan pengawet makanan juga kayak gitu. Dan juga bangsa Eropa ini apa namanya rela menempuh jarak jauh itu karena ingin menginginkan keuntungan yang besar untuk menguasai atau monopoli perdagangan di Nusantara begitu, teman-teman atau anak-anak sekalian. Oke, selanjutnya itu Bapak di sini untuk memaparkan tujuan kita pembelajaran ini arahnya kemana gitu. Jadi metode kita ini TGT. Tahu nggak TGT, teman-teman? Anak-anak semuanya. Apa TGT, Jordan? Betul. Jadi TGT itu Tim Games Turnamen, kawan-kawan sekalian atau anak-anak sekalian. Jadi tujuan pembelajarannya ini kalian itu mempelajari sejarah dengan metode, dengan turnamen, dengan game. Jadi tidak hanya mendengarkan sama gitu. Kalau dengan sama, bosan nggak sih kalian? Nah, jadi tujuannya itu kalian menyerap materi itu lebih enak gitu kalau dengan metode ini. Nah,
Anak-anak, di sini ada peta yang menunjukkan perjalanan bangsa Eropa ke Nusantara. Nah, Belanda, untuk negara Belanda itu dilambangkan dengan garis oranye, lalu Spanyol dengan garis putus-putus warna kuning, Inggris dengan garis berwarna hitam, dan Portugis dengan garis berwarna biru. Nah, yang pertama itu ada Inggris dengan garis berwarna hitam ini. Inggris itu berlayar melewati Samudra Pasifik, lalu melewati Afrika Tanjung Harapan, dan sempat menetap di Ternate, dan akhirnya menetap di India dan membangun perdagangan BIC. Lalu ada Belanda dengan garis berwarna oranye ini. Belanda itu berlayar melalui Samudra Pasifik juga, melewati Afrika Tanjung Harapan dan mengambil jalur lurus menuju ke Banten. Kenapa Belanda mengambil jalur lurus? Untuk menghindari Portugis. Ini kan Portugis ke sini. Nah, lalu ada Spanyol, itu Spanyol yang garis kuning ini. Spanyol itu berlayar sangat luas dibanding negara-negara lain. Ini dilihat dari sini melewati Selat Magellan, lalu San Salvador, lalu Cape Haiti. Terus Spanyol itu melewati Afrika Tanjung Harapan juga. Lalu di sini juga ada melewati Guam, lalu Filipina, dan pada akhirnya melewati Banten dan berhenti di Kepulauan Maluku. Lalu yang terakhir ada Portugis. Itu Portugis yang garis biru ini. Portugis berlayar melalui Samudra Pasifik juga, melewati Afrika Tanjung Harapan, lalu berhenti di India sebentar, dan pada akhirnya menjajah Pulau Maluku untuk mencari sumber rempah. Nah, anak-anak, sebelum lanjut ke TGT, Bapak dan Ibu Guru akan membagi kelompok untuk kalian nih. Nah, ini kelompok kalian ya. Yang kelompoknya kelompok satu itu tim Kumala Hayati, isinya ada Yordan, Mayang, Ella, Naila, Tegar, Ica, dan Hatifah. Kelompok dua tim Ageng Tirtayasa. Yang pertama ada Indra, Salma, Elin, Nisya, Nopal, Sarif, Tisa, dan Aulia. Kelompok tiga tim Hasanuddin, ada Najiha, Noridah, Oscar, Berlian, Noviandi, Ode, dan Ilham. Dan kelompok keempat terakhir tim Patimura, ada Poet, Regina, Andin, Ika, Eka, Tibo, dan Oli. Nah, anak-anak mungkin bisa berkumpul dengan kelompoknya yang ada pada gambar ini. Nah, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya anak-anak. Nah, di sini Bapak akan memberikan waktu 10 menit untuk anak-anak sekalian berdiskusi dan belajar tentang materi ini lah. Oke, gue akan jelasin cara main jeras-jerasnya ya. Nah, jeras-jeras ini terbagi menjadi dua babak. Babak pertama itu soal wajib sama lemparan. Soal wajib lemparan ini, setiap perwakilan kelompok nanti akan mendapatkan giliran soal wajib. Jadi semuanya akan dapat soal wajib ya, secara bergiliran. Saat kalian dapat soal wajib, kalian punya waktu maksimal 30 detik untuk menjawab. Kalau jawabannya benar, kalian dan nilai kelompok akan mendapatkan 10 poin. Dan jika salah, kalian akan mendapatkan 0 poin. Dan soalnya akan dilempar ke kelompok lain yang ingin menjawab terlebih dahulu, yang mengangkat tangan duluan. Kelompok yang paling cepat mengangkat tangan akan diberi kesempatan menjawab oleh guru. Jadi tidak boleh langsung teriak jawabannya ya. Jadi kayak angkat tangan dulu, jangan langsung ngomong jawabannya, karena itu tidak dianggap sah jawabannya. Nah, untuk babak kedua itu soal rebutan. Jadi setiap anggota boleh
menjawab. Siap kelompok boleh menjawab. Siapa yang paling cepat mengangkat tangan itu yang mendapatkan kesempatan menjawab. Jangan langsung teriak jawaban lagi ya. Langsung angkat tangan. Waktu menjawab maksimalnya 30 detik. Kalau benar akan mendapatkan 15 poin dan kalau salah akan dikurangkan minus 5 poin. Itu untuk soal rebutan ya. Kalau soal wajib enggak. Nah, peraturan selama kuisnya ini, selama permainan berlangsung, kalian harus sportif dan menghargai kelompok lain. Tidak boleh mengejek ya. Terus itu tidak boleh memberi kode atau mengganggu lawan. Tidak boleh memberi jawaban ke kelompok lain. Lalu tidak boleh membantah keputusan guru dengan tidak sopan. Jika melanggar terus-menerus, poin bisa dikurangi, bahkan bisa didiskualifikasi. Untuk penentuan pemenang ditentukan dari total poin tertinggi di akhir kuis. Kalau nilainya seri, nanti akan dapat soal tambahan sebagai penentu. Yang paling penting itu bukan menang, tapi bagaimana kalian belajar bekerja sama, berpikir cepat, dan memahami materi sejarah dengan lebih menyenangkan. Nah, anak-anak, ini pembagian meja turnamennya ya. Untuk meja A, Yordan mewakili kelompoknya, Najiha mewakili kelompoknya, Putra mewakili kelompoknya, Indra juga mewakili kelompoknya. Dan di meja A ya, di meja B ada Mayang dan Ella, Adin dan Regina, Laurinda dan Oscar, Elin dan Sahma untuk mewakilkan kelompoknya. Di meja C, Naila dan Tegar, Vika dan Eka, Berlian dan Noviandi, Misyam dan Nopal untuk mewakili kelompoknya. Di meja D, Ica dan Latifah, Tibo dan Olive, Waode dan Wilham, Syarif dan Tisa untuk mewakili kelompoknya. Tisa dan Aulia. Jawabannya adalah benar. Jadi Indra mendapatkan 0 poin. Yang kedua tadi siapa? Enggak, yang kedua tadi siapa? Oke, untuk Jordan, pertanyaan pertama langsung aja. Lembah-lembah seperti cengkeh dan pala banyak dihasilkan di Kepulauan Maluku. Benar atau salah? Survei membuktikan. Jordan dapat 10 poin. Jadi untuk Nadia soal pertama, kayaknya pelabuhan yang dia paling tahu. Jawabannya Pangeran. Berarti ini 0 juga ya. Bangsa Eropa pertama yang berhasil mencapai Nusantara pada tahun 1511 dengan menguasai Malaka adalah bangsa Portugis. Benar atau salah?
sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Oke, di sini kita akan lanjut ke soal rebutan. Jadi babak kedua soal rebutan. Jadi di soal rebutan ini jika jawabannya benar akan mendapatkan poin plus 15. Jika salah akan mendapatkan minus poin 5. Oke, semua? Oke, langsung aja ya. Soal pertama, agar tidak terjadi perebutan wilayah antara Portugis dan Spanyol, Paus Alexander IV membagi garis demarkasi pada tahun 1494. Perjanjian tersebut dikenal dengan nama. Oke, silakan. Perjanjian Tordesillas. Benar. Oke, pertanyaan kedua. Anak-anak dengerin ya, pertanyaan kedua. Bangsa Inggris membentuk Komisi Dagang Asia yang dikenal dengan singkatan BEIC atau Komisi Dagang Inggris. Jawabannya benar atau salah? 1, 2, 3. Benar. Pertanyaan ketiga. Pelabuhan Malaka merupakan pusat perdagangan rempah-rempah yang sangat penting di Asia Tenggara sebelum dikuasai Portugis. Jawabannya benar atau salah? 1, 2, 3. Oke, silakan. Jawabannya benar. Pertanyaan keempat, anak-anak. Mohon pertanyaan anak semua. Pertanyaan keempat, ekspedisi pertama Inggris yang singgah di Ternate, Sulawesi, dan Jawa pada tahun 1579 dipimpin oleh 1, 2, 3. Silakan dulu. Benar. Pertanyaan selanjutnya, tokoh pelaut Portugis yang memimpin ekspedisi dan berhasil sampai di India pada tahun 1497 adalah 1, 2, 3. Noviani. Alfonso diangkut tuh gue. Jawaban salah. Bentar, saya hitung lagi ya. 1, 2, 3. Benar. Pertanyaan selanjutnya. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara membawa pengaruh positif berupa pengenalan teknologi baru seperti senjata api dan kapal besar. Jawabannya benar atau salah? 1, 2, 3. Benar. Jalur pelayaran bangsa Portugis ke Nusantara melewati pantai barat Afrika, mengitari Tanjung Harapan, lalu memasuki Samudra Hindia. Jawabannya benar atau salah? 1, 2, 3. Silakan sorry. Benar. Jawabannya benar. Baru poin untuk ini. Dan selanjutnya, salah satu dampak awal kedatangan bangsa Eropa bagi masyarakat Nusantara adalah salah satu dampak awal kedatangan bangsa Eropa bagi masyarakat Nusantara adalah munculnya konflik dan peperangan akibat perebutan wilayah dan pengaruh dagang. Jawabannya benar atau salah? Tangan di bawah saya. 1, 2, 3. Benar. Jawabannya benar. Baru poin selanjutnya. Mengapa jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan Turki Utsmani menjadi faktor utama yang mendorong bangsa Eropa melakukan penjajahan samudra ke Asia? Nomor tangan bawah. Ya, 2, 3. Oke, ada. Karena jalur darat dikuasai oleh Turki Utsmani, lalu bangsa Eropa tetapi harga rempah itu naik. Kemudian bangsa Eropa itu ingin tetap mencari rempah dengan cara mencari usaha pelayaran yang baru. Oke, jawaban benar. Pertanyaan terakhir, siap sama anak-anaknya? Oke, bangsa yang lebih awal menguasai jalur perdagangan di Nusantara memiliki keunggulan ekonomi yang lebih besar. Portugis datang lebih awal daripada Belanda, sehingga Portugis lebih berhasil memonopoli perdagangan rempah-rempah Nusantara dibanding Belanda. Jawabannya benar atau salah? 1, 2, 3. Gimana? Oke, Noviani. Salah. Oke, benar, jawabannya salah. Dengan pertanyaan soal tadi, balik lagi ke lomba. Kita bagi dulu, mungkin poin dulu ya.
kedua, kita sudah menjumlahkan poin yang kalian dapat nih setiap masing-masing kelompoknya. Kelompok pertama, itu kelompoknya Kumala Hayati itu dapat poin 170. Terus kelompok kedua Hasanuddin dapat poin 105. Kelompok 3 Patimura dapat 125. Kelompok 4 itu 135. Jadi di cerdas kali ini kelompok terbaiknya ke kelompok 1. Beri aplaus untuk Mantap, mantap. Kelompok pertama belum lagi. Oke lah, ya, kita beres. kita beri. Semua aja. Baik, karena waktunya sudah selesai, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama. Amin.